bosku, kembali lagi di channel Era Mobile. Jadi di hadapan kita ini udah ada Realme 13 Plus 5G ya. Dan di video kali ini kita bakalan bahas kelebihan dan kekurangan apa aja sih yang dimiliki handphone ini. Yuk simak video ini sampai habis kalau mau tahu jawabannya. Jadi di poin pertama ini kita mulai dari kelebihannya dulu ya. Yang pertama menurut aku dari segi spesifikasinya. Tentu aja mesinnya sudah ditenagai dengan Dimensity 7300 energi yang super powerful dan efisien tentunya. Dan di Realme 13 Plus 5G ini juga sudah didukung dengan mode-mode yang super power banget. Yaitu ada GT Mode buat ngegame dan udah dilengkapin dengan vapor chamber juga. Yaitu sistem pendinginan dari Realme 13 Plus 5G ini. Jadi benar-benar super powerful kan dari segi mesinnya. Terus di bagian yang kedua kelebihannya itu dari segi RAM yang super besar. Karena HP ini sudah disupport dengan RAM 12 dengan internal 256 GB. Nah, RAM-nya udah 12 dan bisa extend lagi sampai 14 GB. Jadi benar-benar nggak salah pilih ya kalau nyari handphone dengan RAM yang besar. Lanjut di poin kelebihan yang ketiga, itu menurut aku dari segi kecepatan pengecasannya. HP ini punya besaran baterai yang umum di 5000 mAh untuk kapasitas baterainya. Tapi untuk kecepatan pengecasannya, dia disupport dengan ultra fast charge. Ultra fast 80 watt. Jadi udah super ngebut. Walaupun kalian ngecas bentar aja ataupun dicas tinggal mandi bentar, itu selesai mandi kayaknya udah keisi 50% baterainya. Terus di poin kelebihan yang keempat, itu menurut aku dari segi layarnya. Dia ini udah menggunakan layar OLED yang super luas, bezel tipis, kamera depan punch hole. Dia juga sudah punya refresh rate yang super mulus dengan maksimal 120 Hz. Dan tentunya buat kegiatan multitasking dan gaming santai itu udah support banget ya bosku. Lanjut di poin kelebihan yang kelima itu dari kualitas audionya. Di sini untuk speakernya sendiri dia sudah disupport dengan dual stereo speaker yang suaranya imersif banget. Dan juga buat kalian yang kurang nyaman kalau nge-game ataupun beraktivitas di handphone tapi masih mau yang langsung nyambung ke telinga kayak headphone, dia juga masih bisa menggunakan headphone kabel ya, karena di sini dia masih terdapat port audio jack. Jadi kalau pakai Bluetooth kan bisa-bisa aja sih, tapi kebanyakan delay kayak katanya. Jadi kalau kabel kan itu meminimalisir kesalahan delay tadi. Terus lanjut kelebihan berikutnya, ini udah keberapa? Saya lupa saking banyaknya. Itu dari konektivitas karena dia sudah disupport dengan jaringan 5G. Itu udah yang terbaru paling kenceng ya. Dan dia sudah punya sensor yang lengkap mulai dari gyro yang udah hardware dan sudah support NFC multifungsi. Jadi tentu aja udah lengkap ya untuk konektivitasnya. Lanjut di bagian kelebihan berikutnya itu dari hasil kameranya. Dia pastinya udah bisa diandelin ya karena kamera utamanya sendiri dia udah disupport dengan sensor Sony ya. Jadi kalian siapa sih nggak tahu brand Sony ya. Tuh udah kasih kita terobosan kamera terbaik dan ini hadir di Realme Note 13 Plus 5G ini. Terus di kelebihan berikutnya dari segi ketahanan durabilitas, dia punya body yang gak tipis-tipis banget, nyaman digenggam, yang feel-nya gak mudah tergelincir deh ya intinya. Dan dia juga sudah tersertifikasi IP65 untuk ketahanan air dan debunya. Jadi udah aman banget ya untuk HP ini.
Jadi mungkin itu aja untuk poin kelebihannya. Kita lanjut ke poin kekurangannya. Di sini ada beberapa sih yang masih bikin saya worry terkait HP ini. Yaitu di poin kekurangan yang pertama itu dari bagian kameranya ya. Karena si handphone Realme Note 13 Plus 5G ini dia belum punya kamera ultrawide ya, sayang sekali. Walaupun kamera utamanya udah super kenceng banget dengan lensa Sony, kamera ini belum bisa kasih kita feel 0,5 ataupun tangkapan luas ya. Jadi ya masih kurang greget lah menurut aku dari bagian kameranya. Terus di poin kekurangan yang kedua itu dari bagian slot memorinya. Di sini dia nggak bisa penambahan RAM lagi ya. Jadi penambahan internal. Jadi internalnya hanya mentok yang bawaan di 256 GB karena nggak ada slot micro SD hybridnya. Tapi kalaupun kalian mau pakai kartunya cuma satu, kalian masih bisa up internal lagi ya, karena micro SD-nya ini hybrid, jadi nggak bisa pakai 2 SIM kalau mau pakai memori eksternal. Dan ada juga yang bikin saya masih worry itu soal isu bloatware-nya ya. Jadi lumayan meresahkan sih kalau masih bisa masuk bloatware. Jadi menurut kalian gimana bosku terkait HP ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like and subscribe video dan channel ini. Terima kasih bosku. Dadah. Sampai berjumpa di video selanjutnya.